pembuangan mayat G30 SPKI waktu di Bali. Wah, Full, anjing, Pak. Anjing. Full. Satu kolam renang itu full. Wah. Tulang. Hah? Iya, full. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Bang Yan di Bang Yan TV. Di samping saya sudah ada Anton. Pertandanya, dan saya juga sudah pakai apa ini namanya kok? Peci Jawa Barat. Yang pertanda gimana sih bahasa gua? Yang dimana teman-teman sudah tahu kalau segmen ini adalah segmen Ori, obrolan misteri. Ton, bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu kita kali ini kita datang dari kalangan aktivis kesehatan, Pak. Please welcome Greki. Yeay. Oh, Semi Simorangkir. Lu nggak makan ini gua bilang aktivis kesehatan, dokter Tirta, Pak. Ulang. Udah record. Iya kan? Dokter Tirta. Iya, Dokter Tirta, Semi Cipeng. Simorangkir, Peng. Cipeng. Kok bisa mirip banget tuh? Gimana? Kita bahas horor sih. Buatannya gimana ya? Greg, Hai, Mas. Halo. Ya aku belum kenal nih. kenalan dulu. Gue udah kenal sama lo, Sebenarnya namanya Mas siapa ya? Bang Yan. Bang Yan, Mas Bang Yan. Mas Bang Mas Yan. Bang Yan tuh kepriwe Mas sih. Bang Yan. Gua relate Pak sama semua panggilan. Ya. Bebek aja dipanggil. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah Bang, Mas atau siapa? Om. Bebas. Om bebas. Om Bebas. Jadi Mas ini kayak Greg. jadi lawak ya. Nggak di awal-awal Biar kita. gak serem, Biar Pak. nggak serem. Iya. Ini kan Siapa bilang Ori. misteri harus serem? Enggak. Iya benar. Nih mau dibanting mana nih? Udah nungguin nih. Oke. Misteri kejaksaan kebakaran kan. Atau kebakaran fluid. Lu itu apa pelumpang, Pak? Kok gue ikutan sih? Malah diperjelas. Iya. Pertamini ya. Jadi ini ngapain di sini, Pak? Hah? Ini brand, Pak, dia belum masuk nih. Oh iya udah, jangan pakai brandnya. Dari kemarin tuh udah gua chatting juga orangnya. Si Fajar kan? Gue sebut lagi. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Greg Halo Mas. dengan sebuah atau beberapa cerita ya. Cerita misteri yang kiranya nanti bakal bikin pendengar atau teman-teman Bang Yan TV ini bulu kuduknya apa, Ton? Ngacang. Agak menyublim ya. Bulu kuduknya ngacang. Goblok nih beneran. Menguap. Bulu kuduk. Bulu kuduk merinding. Dari mana kita mulai? Perkenalan dulu. Silakan Mas. Agak berat ya. Halo teman-teman semuanya, aku di sini Greki ya, Greki. Greki bukan seseorang yang apa ya? Yang A, B, C enggak. Cuma G doang. iya G karena depannya G, benar. Ya gitu aja sih Mas, nggak ada something spesial, nggak ada apa, nggak ada. Oke, lu berangkat bawa cerita horor kejadian. Gue berangkat bawa cerita horor karena ya pengalaman pribadi aja, pengalaman pribadi yang Baru-baru ini? mungkin terlalu sering, Oke. pengalaman pribadi yang terlalu sering, jadinya mungkin jadi bisa diceritakan agak lebih banyak sedikit aja. Gitu. Banyak mas sedikit. Banyak itu banyak banget, kalau sedikit banyak belum tentu. Ini Sedikit apa? apa Tuh, baik? tuh, udah. Emang Anton Oke. Ceritanya kejadian tahun berapa? yang apa nih? Gue pengalaman banyak banget sih Nah, Mas. lu yang mau ceritain ke kita yang mana? Gue jadi bingung gua. Sebenarnya briefing aja tadi. Enggak. Enggak pakai briefing ya? Enggak kan tadi makan sushi. Ini real, Pak. Ini real, Pak. Ini kita nggak ada briefing. Kalau bingung itu natural. Ya, lu nikmatin aja. Kejadian tahun berapa? Yang mau lu paling ceritain ke gua.
yang paling berkesan ya, yang waktu gue di Bali Tahun? 2021. Oh baru. 2021. Si Stefan kan di Bali kan? Iya, Stefan di Bali. Waktu itu udah gua undang sini. Itu sebenarnya paling berkesan sih. Kalau yang mungkin kita ngomongnya penglihatan ya, cuma nggak tahu ya. Ya mungkin ngelihat lah atau emang seliweran itu ya baru-baru sih ya ada gitu. Cuma yang paling berkesan waktu November 2021. Oke. Itu nggak pertama kali juga sih ke Bali sih, cuma waktu gua ke Bali itu sebenarnya udah ngerasa di sepanjang jalan itu emang banyak ya, agak banyak di depan rumah gitu. Gue ngerasanya banyak, tapi pertama kali gue nyampein ini dulu ya di jadinya gue bukan orang yang mungkin buat teman-teman di sini tuh banyak yang bisa ngeliat secara live gitu, secara langsung gitu. Live? Iya maksudnya. Kayak Indonesian Idol gitu. Nah jadi Rising Star kemarin gimana? Ya gitu Pak, jadinya Ori. jadi banyak yang gue lihat kalau memang dikasih, kalau memang tidak, ya itu tergantung yang empunya gitu. Oke. Jadinya gue tidak bisa memiliki yang tidak bisa lu yang langsung gue bisa ngelihat secara apa gitu, nggak bisa. Gitu. Oke. Berarti lu nggak kayak Mbak Yu ya? Iya nggak lah. Itu beneran gak sih Mbak Yu itu tuh? Beneran Pak. Oh beneran ya. Beneran. Sarah Beneran Widianto itu. Sarah siapa? Wijayanto. Sarah Ya? Azari. Sarah Wijayanto. Iya. Beneran gak sih itu? Iya bener lah. Tapi nggak bisa kita pastikan kan. Jadinya Tunggu pesulap merah aja. secara manusia itu kita tidak bisa pastikan. Cuma mungkin yang berasa ya akan membuat itu benar. Gitu. Ya benar sih benar. Oh gitu. Kena gocek saya ya. Aman Pak. Nggak berani masuk ke dalam. Kita juga harus meyakini sih, dalam agama gue juga harus meyakini adanya seperti itu. Gaib karena kita hidup berdampingan memang. Oke, ceritanya Lu bilang berdampingan. Sampingan lu berarti ya bukan gaib. lu, Oh, maksudnya bukan mungkin gua. ada di tengah-tengah kita. Mau. Nyempil deh gini sih, Mau. misi. Mau. Jangan dong. Oh jangan. Oke. Ceritanya tahun 2021. 2021. Lokasinya ada di Bali. Bali. Sosoknya kita belum tahu apapun itu. Untuk Mas Greg, silahkan dimulai. 2021 November itu gue waktu itu zamannya pandemik ya. Setelah pandemik selesai, diperbolehkannya lah untuk liburan untuk keluar kota. Akhirnya di sana itu gue stay di salah satu hotel bintang 2 apa bintang 3 ya. Ya nggak sampai bintang 80 ya. Bintang 2, Bintang bintang 3 itu apa? Kayak Pangkat. Iya. bukan. Waduh. Kayak Melati gitu ya, hotel Melati Hotel gitu, Melati. kelas-kelas Melati gitu. 3 sih masih udah bagus loh. Enggak, kalau Melati mungkin nggak ada bintangnya ya. Melati nggak ada bintangnya. Nggak ada bintang. Oh, enggak ada bintang gitu ya? Biasanya ada short time gitu kalau Melati. Oh, ya, namanya juga Melati. Kan Halo Oya. Oh ya. Oh ya. Blue Door. Iya bener. Melati belum bintang ya. Jadinya pada saat itu hotel itu yang harusnya hotel sekitar 100 kamar lebih ya, itu dijadikan kamar kos. Oh. Iya karena pandemi ya. Karena pandemi. Turun harga. Oke. Gue stay di sana. Itu ada, gue nggak bisa nyebutin hotelnya ya, tapi itu ada di Jalan Bakung Sari ya. Inisialnya. Bakun Sari. Nggak bisa lah Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk deket daerah Jalan Bakung Sari itu sekitar daerah Kuta ya. Daerah Kuta. Pertama kali stay di sana yang gue rasain adalah gue disamperin banyak anak kecil. Pertama kali gue turun travel itu, pertama kali masuk pintu itu gue pas jalan habis dari resepsionis untuk kamar, gue banyak banget tuh anak kecil yang nyamperin. Terus gue berhenti di depan hotelnya. Terus gue cuma berdiri, terus dia kayak nyamperin gitu loh.
Mas, terus gue cuma bilang, ya gue cuma mau liburan aja. Lu lihat langsung Gua nggak bentuknya, mukanya. Kayak Mukanya gue nggak bisa ngelihat, balik lagi ya, gue nggak bisa melihat, tapi apa yang gue rasakan gue bisa terjemahkan dalam visual ada di otak gue gitu. oke. Oh, paham. Gitu. Jadinya anggaplah sekarang gue halu ya, nanti gue ceritain untuk kenapa gue bisa bilang gue nggak halu gitu. Oke. Awalnya gue memang bilang apa yang gue lihat ini kayaknya halu gitu, Halusinasi lu. halusinasi aja, karena manusia kan ada titik seremnya ya, titik di satu takut, di satu apa gitu. Iya. Abis itu gue nginep sehari 2 hari, gue berenang nih sama teman gue nih. Oke. Gue berenang di kolam itu, posisinya dari 100 kamar ya, 100 kamar yang tersedia di situ cuma terisi 3 3 kamar. waktu pandemik ya, selesai pandemik ya. Positifnya mungkin masih pandemi, masih sepi kali gitu. Masih sepi. 3 kamar. Akhirnya gue waktu itu pas jam sekitar sore ya, teman gue berenang, gue pun juga berenang kan. Gue berenang. Sorry Greg, lu ke situ berapa orang? 2. Berdua. Oke. Gue berenang, akhirnya di saat teman gue ada di samping kolam renang sekitar berapa ya, 6 kali 4 meter lah. Oh gede. Ya lumayan gede. Temen gue ada di posisi sebelah kanan. Terus di situ di saat gue berenang sambil ngerokok, anggaplah santai-santai lah ya di pinggir. Lu smoking on the water. Iya, semakin yang Iya. Terus Oke. dia tuh ada satu, balik lagi ya, gue nggak ngelihat sosoknya, pure gue nggak ngelihat jelas di mata ya. Maksudnya ada beberapa hal yang gue ngeliat jelas, tapi kali ini posisinya gue nggak bisa melihat secara real kayak gini, tatap mata gitu segala macam. Gue bisa melihat bentuknya, tapi dia bilang gini, ini rumahku gitu. Ini rumahku. Di situ gue bertanya, maksudnya apa? Di sini tempat apakah? Zaman dulunya apakah? Apakah saya mengganggu di sini? Apa segala macam itu? Sampai malam tuh maksudnya gue bertanya, Bang. Oh iya. Apakah ini real ya, apa tidak gitu. Setelah itu malamnya ya, itu sekitar hari kedua atau ketiga, mulai hari ke-5 itu gue disamperin sama satu orang anak kecil. Gue inget banget, itu namanya Veronica. Gue kenalan sama dia. Ngobrol lu? Dalam hal yang lain gue ngobrol. Oh, ngerti gue. Gue ngobrol. Yang ngasih tahu mailbox itu loh. Lu mau banting kemana nih? Ini lagi ori nih. Gue belum siap. Lanjut. Itu- Lu ketemu atau Itu dari Telkom tim. Itu Telkom udah lu sebut, Oh, bro. iya. Kan ada Telkom. Telkom apa? Telkomsat ya. Telkom Bol. Kumpul tuh apa? Telkom. Iya banyak ya. Jadi lu ketemunya itu di Di alam. Gue nggak tahu. Gue berarti nggak lu ngerti. Gua nggak lagi ngerti. astral projection, enggak? Gue nggak ngerti nama-nama astral projection yang sering-sering gue baca ya. Gue sama sekali nggak ngerti, Ton. Sama sekali. Tapi gua lu maksudnya dalam keadaan sadar tidak. Tidur? tidur. Gue dalam keadaan tidur. Oh, oke. Mimpi pak? Gue bisa membedakan mana mimpi mana enggak. Kalau di gue sendiri ya, karena ya balik ya mungkin gue nyebutnya apa ya, karunia orang ya. Mungkin karunia orang banyak yang lu mimpi ya monggo, tapi gue bisa menyaksikan ini karena gue bisa membuktikan gitu. Sebenarnya gue nggak butuh pengakuan juga, cuma dalam artian gue cuma sharing aja gitu. Gue ketemu Veronica, balik lagi ya, gue ketemu Veronica. Akhirnya dia ngebawa gue ke Pulau Bali itu jalan-jalan. Oke. Yang gue inget banget, gue jalan sama dia sama teman gue ini, jalan di depan pantai. Tebingnya ada, semuanya gue ngeliat jelas. Tiba-tiba dia bilang, kamu better sekarang naik ke atas. Ya. Terus gue secara manusia kan gue nggak mau ya. Ngapain lu, siapa, terus segala macam, lu gue nggak kenal lu, tiba-tiba lu nyuruh-nyuruh gue gitu. Tiba-tiba sekitar 5 menit 10 menit itu air itu turun, Pak.
Air itu turun dari pantai, ya, turun ke sana. Sekitar 15 menit kemudian dia balik itu setinggi mungkin sekitar 8 meter sampai 10 meter. Anggaplah itu hari ke-7 ya. Tsunami berarti. Tsunami. Apakah info itu benar atau tidak? Ya gue nggak tahu ya. Oke. Tapi secara manusia ya cukup was-was ya. Ya. Anggaplah itu hari ke-7. Akhirnya gue bangun nih. Gue bangun, aktivitas segala macam, gue berdoa. Ya anggaplah nggak terjadi ya. Besoknya kemudian pas gue tidur pun itu sama yang gue rasain. Dia nyamper lagi dengan posisi yang sama. Hai kak, aku Veronica nih, anak kecil, cewek gitu. Hai kak, aku Veronica, aku mau kenalan dong, aku temannya si ini segala macam. Dia menjelaskan dirinya, akhirnya dia bercerita. Dia pun mengasih isyarat yang sama. Kamu jangan stay di sini. Coba kamu ke tempat yang lebih tinggi. Dengan posisi yang sama ya, Pak. Maksudnya hotel yang sama, gua di dalam yang sama. Posisi yang divisualkan dia juga sama gitu. Iya. Hotel itu pinggir pantai Kuta tadi ya, sekitaran pantai Kuta itu. Berapa kilo ya? 5 kilo ya, sekitar 5 kilo. Gak jauh lah ya dari pantai ya. Lu jalan kaki ke situ. Di mimpinya lagi sama temen jalan gitu. Jalan kaki. Oke. Dan dia mengasih tahu angka ya. Kode buntut. Gue masang dong besoknya. Jadi dia ngasih tahu besaran bencana yang akan terjadi. Berbentuk apa? Angka. Cuman angka tok. Kak, di sini aku ngasih tahu di sini akan terjadi A, B, C, D, E seperti itu. Sebagai manusia gue takut ya pasti, sangat takut ya pasti. Akhirnya itu gue bangun, gue langsung ngecek handphone. Gue ke Bali itu November 2021. Kalau kalian mungkin ada yang bawa handphone nggak di sini? Ada. Kalau bawa boleh cek di November 2021 itu ada info di Tanjung Benoa. Oke, tahu gue tuh Tanjung Benoa. November. Sekitar mungkin 20-an ya. 20-an atau apa. Itu hanya info. Belum terjadi ya, hanya prediksi. Ada apa? Coba cek. Ada nih Tanjung Benoa, harga water sport Tanjung Benoa. Bukan Pak. Salah, ini yang potensi gempa. 8,5 SR di Bali. Tsunami setinggi 6 sampai 14 meter di Tanjung Benoa. Di saat itu yang gue dapetin hanya B. Nggak ada yang lain. Gue nggak tahu B itu apa misalkan Bandung kah atau apa segala macam. Tapi gue nggak tahu, cuma dapatnya B gitu. Dan gue cek di Google hari yang sama itu di Tanjung Benoa. Rasa ini ya dak-dikduk gitu. Cuma balik lagi, kalau gue berdoa gitu, kalau apa yang diberikan tidak berujung damai di pribadi, berarti itu berasas setan gitu ya. Menurut gua sih pribadi gitu sih. Dan itu belum kejadian tapi ya, nggak jadi kejadian. Dari situ Pak, itu puji Tuhannya ya enggak. Lu nggak pindah, tetap di situ. Nah, pertanyaannya itu sama yang gua tanyain sama yang punya bumi ya, maksudnya kepercayaan gue ya. Gue menanyakan, akhirnya gue telepon orang yang gue percaya gitu, salah satunya nyokap gue gitu. Nyokap gue itu gue telepon sama teman gue ini, gue apa yang ngomongnya? Bukan konferensi pers ya, apa ya? Telepon lah. Grup call. Ya grup call lah. Oh. Maksudnya setelah itu di hari berikutnya itu gue mempertanyakan yang lu pertanyain tadi. Apakah gue harus pindah? Apakah gue harus pulang untuk menghindari itu, atau gue harus melakukan something gitu? Jawabannya cuma satu Pak. Aku menyertaimu di sepanjang perjalananmu dan bawa nama aku. Cuma itu aja. Gitu. Jadinya kalau yang gue percaya, apapun yang terjadi, kalau dia melindungi, ya gue berserah gitu. Cuma itu aja sih. Gitu sih.
Berarti tadi si Veronica itu baik ya. Dia kayak ngasih pertanda gitu. Benar, tapi memang gini kan. Kalau lu bilang pertanda dikasih tahu sesuatu atau muncul sesuatu yang nggak damai di hati itu setan. Mm-mm. Apakah setan itu nggak boleh ngasih tahu apa-apa ke lu? Emang setan is great liar. Mm-mm. Dalam beberapa agama Abraham juga dikasih tahu dari 10 dari 11 pernyataan hanya 10 yang bohong gitu. Satunya jujur. Tapi masalahnya tapi bukannya boleh aja gitu dia ngomong kan. Tapi ini gue boleh denial ya. Tapi terjadi nggak? Nggak terjadi kan? Nggak terjadi. Nggak. Semua kan yang punya atas izinnya, bukan dia. Kalau dia mau ngasih tahu apa dia yang membuat itu semua kan enggak. Berarti dia cuma hanya membuat Prediksi kita juga. salah satunya prediksi dan membuat kita khawatir. Sesuatu khawatiran kan berujung kalau misalkan kita nggak bisa terima lebih atau kita nggak bisa nerima yang lebih mawas diri ya, kita bisa gila pak. Gitu aja menurut gua sih. Iya benar. Ada temen gue tuh nyaris gila tuh pak. Jadinya info yang masuk kita nggak bisa saring lagi gitu. Ya. Nah gitulah yang gue di Bali ya. Sebenarnya banyak di setelah itu pun juga ya kayak apa ya, akhirnya gue ngobrol Sama. yang sama nyokap gue ini di saat berdoa yang waktu malam hari itu. Iya. Dia teman gue, adik gue sama nyokap gue itu berdoa malam itu. Terus ada ini lucunya pak, ada suara anak kecil ketawa doang. Cuma gitu aja, sekilas gitu. Terus yang lucunya gini, di saat posisi tempat tidur kan di sini, jadinya gue berasa ada yang something datang dari kanan. Ada yang datang. Tangan kanan gue ini walaupun gue lagi berdoa, tapi ini keras banget pak. Jatuhnya ini tangan gue tuh kayak gini-gini loh, ngerti nggak? Iya, Visual secara kayak ada yang gerakin. Niko. iya. Bentar, pak, ada iklan pak. Yang punya kawasan. Yang punya kawasan. Iya. Oke. Sampai gue berasa sampai mau nari sendiri. Memang visual gue tuh memang udah kegambar gitu. Posisinya ya, bentukannya apa gitu. Yang ngedekat. Bentuknya apa? Ogoh-ogoh kah? Kayak ogoh-ogoh atau Semacam kayak wanita pakai baju adat hijau kuning desa lah. penari. Ya hampir kayak penari. Versi Bali lah ya, versi Bali. Penari Bali gitu ya. Ya, penari Bali mungkin ya. Oh. Jadinya gue begini sendiri. Yang sebenarnya gue harus tahan. Gue bisa nahan, tapi posisinya itu agak ada suatu energi yang kita ngomongnya energi lah yang gue nggak ngerti siapa. Itu kondisi lu lagi sadar. Bukan lagi kesadaran alfa, beta atau theta gitu. Gue nggak ngerti itu apa Apa sih? Mabok. Enggak, jadi tingkat kesadaran manusia itu ada alfa, beta, Itu apa? delta dan Gua juga nggak theta. ngerti. Jadi Itu apa? tingkat kesadaran manusia. Jadi ketika orang bisa akses kesadaran apalagi sampai level theta, berarti kan dia mengaktifkan beberapa persen otak yang sebenarnya dorman. Dari situ kemampuan-kemampuan yang di luar batas nalar manusia itu bisa terakses sama kita gitu. Lu pernah nonton film Lucy nggak sih? Tahu. Kayak gitu ya, tapi nggak segamblang kayak tahu-tahu dia nerbangin semua senjata orang, kayak si Greg tahu-tahu nerbangin mobil-mobil orang, nggak. Tapi ketika lu trans bisa sampai ke theta, itu seperti nggak ada batas pak antara dunia seperti itu. Tergantung dari ketajaman indera lu juga. Jadi mungkin ya, atau Greg lagi berdoa atau lagi biasanya theta itu malah justru semi kita setengah tidur diakses ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi lu tersinkron energinya sama mereka, terus digerakkan sama mereka. Mereka tahu lu sadar karena ada mereka biasanya kayak gitu. Ya mungkin sebenarnya gue nggak paham ya bahasa yang tadi, tapi kalau misalkan yang menurut lu di saat gue berdoa, gue nggak tahu ya untuk koneksi dan segala macamnya. Memang kalau balik lagi ya, gue kalau mau tersinkron ya tersinkron. Cuma kalau memang tidak diizinkan pun ya tidak diizinkan gitu. Jadinya yang terjadi saat itu adalah seperti itu gitu. Jadinya dengan otomatis nyokap gue yang ada di Jakarta pun bilang
itu yang di sebelah kiri itu nggak usah ganggu-ganggu, logikanya seperti itu gitu. Oke. Sebelah kiri dia berarti kan sebelah kanannya gue ya. Iya. Berarti tanpa disadari walaupun beda pulau energi itu tetap Nyampe. gitu. Oh, Ya nyokap lu bisa sampai tahu. believe it or not gitu. Ya dia tahu. Maksudku kadang-kadang beberapa hal yang gue alamin, yang gue bilang gue halu gitu. Gue akan mencoba gitu, konfirmasi apakah this is real or not gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi fun fact gue pernah ngalamin kayak lu juga, Greg. Apa tuh? Dia tuh kayak ngasih pertanda gitu. Kalau gue bukan pertanda lagi, Pak. Disenggol gue, Pak. Jadi pas waktu bukan lu, gue pernah cerita nggak ya? Enggak, kalau lu kan tanda-tanda itu biasanya lu pakai buat petunjuk ngeslot. Bukan, Pak. Oh bukan. Gue nggak pernah ngeslot, Pak. Oh iya. Ini salah paham nanti nih. Iya. Slot saham. Teterete. Gue penasaran tadi si Greg tadi sampai mana yang dia nari kan. Ya. Terus nyokap lu bilang apa? Jangan ganggu-ganggu. Terus gimana itu? Lu masih nari kah atau Ya, tangan lu masih gerak nggak atau ya tahu-tahu dengan posisi itu ya sama-sama logikanya gini ya, bekerja sama lah. Aha, Jadi dia mengusir, gue pun juga berusaha mengusir gitu. aha, Dan akhirnya ya lewat gitu. aha. Dan yang apa yang dirasain di hotel itu, ada nyokap gue juga bilang gini ya, di situ sebenarnya yang kalian tempatin adalah kuburan. Oh, kuburan. Bekas kuburan yang dibangun. Gue nggak percaya dong. Oke, terus. Gue yang stay di situ, masa kuburan? Enggak dong. Setelah itu, besok paginya gue coba menanyakan kepada yang empunya hotel, ya kan, Pak, beli di sini banyak anak kecil ya. Gue langsung nyenggol seperti itu. Gitu. Beli di sini banyak anak kecil ya. Logikanya yang gue cuma stay kamar bertiga harusnya dipaham sebenarnya. Kalau emang ada something atau segala macam ya. Ceritanya ya memang sinkron. Gitu. Jadinya kolam yang gue tempatin berenang tadi berdua itu, Pak, itu adalah tempat pembuangan G30 SPKI. Pembuangan mayat G30 SPKI waktu di Bali. Wah, Full, anjing, Pak. Anjing nih. Full. Satu kolam renang itu full. Wah, Tulang. Hah? Iya, full. Tapi tenang aja, beli. Sekarang semuanya tuh udah dipindahkan, makanya jadi kolam renang. Enak aja lu ngomong tenang. Enak aja. Ya iya belum dipindahin nih, dia renang di darah rungkat gitu. Gitu, Pak. wah. Terus. Pas gue tanya, beli memang maksudnya, dia nanya ke gue ya, beli memang bisa ngelihat atau apa? Gue ceritain apa yang gue lihat. Pertama kali masuk ada anak kecil, gue naik tangga di lantai 2 ada yang lidah panjang, gue nggak ngerti nama. Ogoh-ogoh di gitu. Bali itu namanya apa ya? Ogoh-ogoh. Leak. Ya mungkin leak. ya. Naik di kamar terus gue ketemu penari itu. Dan ini fun fact, Pak, gue lagi nyantai ya sore-sore di Bali, apalagi sih Ya, yang nongkrong. dicari, nongkrong sore segala macam, ngelihat pemandangan. Gue lagi Kopi ngerokok di. senja, lu kan anak senja gitu. Emang standar senja itu seperti apa ya? Lanjut. Oh iya. Udah ya, gue lagi nyantai-nyantai. Gue sebenarnya ngelihat di kamar bawah itu ada. Gue kan bertiga doang ya. Di deretan gue tuh cuma bertiga, jadinya gue. Di bawah gue tuh ada 2, jadinya gue di lantai 2. Oke. Gue ngeliat di depan sana itu ada satu cahaya gitu di kamar seseorang. Gue ngeliat kakek-kakek tua. Cuma sebatas itu aja. Gue nggak tahu. Akhirnya gue coba ngobrol sama yang tadi yang punya. Ya banyak sih, Mas. Salah satu kasusnya adalah kalau Mas ngomong di depan sana ada yang kakek-kakek tua. Jadinya dulu ada orang Rusia atau orang apa, Ukraina apa, pokoknya orang luar deh. Dia bunuh diri di kamar. Apa yang gue lihat tadi. Lu lihat Gitu. Tapi kan gue nggak ngelihat pembunuhannya seperti apa, gue nggak ngelihat apa. Cuma balik lagi, clue yang gue dapat bisa gue sinkronisasi sama orang setempat gitu, atau
Ya seperti itulah intinya. Afirmasi gitu. dari petunjuk yang lu terima gitu kan. Iya, petunjuk yang clue-clue yang gue terima, gue bisa tanya ke orang yang mungkin dulunya pernah ngalamin duluan. Kayak gitu-gitu aja sih, Pak. Lu ini apa namanya? Perasaan ability IndiHome ini lu bisa dapat dari kapan? Indigo pak, Indigo. Indigo. Indihome brand lagi pak. Udah ganti. Belum, emang dari dulu. Oh, dari Indigo. dulu. Gue nggak berani ngomong sih, bro. Dari kapan gitu maksudnya? Kira-kira dari kecil kah atau gede gitu? Kalau atau? kecil ya, gue kecil pun juga ngelihat, lu tahu maskot MU kan, Pak? Maskot MU yang bawa Red Devil. iya, Red yang Devil yang kalah mulu itu penalti. yang 8-0 kemarin ya. 8-0. Jadinya gue ngelihat dia di depan pagar, kayak posisinya seperti itu. Gue kira ondel-ondel. Itu waktu gue umur mungkin Yang bentuk kayak maskot MU itu. iya, mungkin 6 tahun kali ya. 6 tahun ya, umur 6 tahun apa 8 tahun ya. SD kelas 6 itu sekitar umur 12. Itu kejadiannya di rumah lu Bekasi? Samping rumah. Di Bekasi ya? Iya, samping rumah. Gue kira ondel-ondel. Ih, itu ada ondel-ondel. Gue keluar, yang lainnya pun karena gue kejar kan, yang lainnya keluar, orangnya nggak ada sama sekali. Mungkin dari situ ya kalau lu mau bilang awal ya. Cuma secara kalau gue udah mulai beranjak sekarang, yang gue rasakan ya 2 tahun terakhir lah. Gitu sih. First time never been so easy ya. Kaget dan sampai sekarang image-nya kebayang terus. Sampai sekarang malah makin Tajam. bisa dibilang gitu Pak, makin apa ya? Makin Ability lu berasa. tapi lu nggak bisa lu summon ya, kayak kalau di Apa game itu? lu pencet gitu, jadi kayak lu pengen lihat gitu. sama Pencet langsung lihat. sama sekali nggak bisa Pak, Nggak bisa kan? nggak bisa. Karena kan ya itu ya yang izinkan Gua lu ngelihat iya, siapa. Yang mungkin kalau gue baca-baca ya gue nggak bisa bilang gitu karena bisa dibilang gue bukan mata telanjang ya. Ada yang bilang mata telanjang gitu. Jadinya dia ngeliat real, misalkan kita lagi ngobrol ada tangan di jalan di sini, jari ya bisa. Oh. Kayak waktu di SMA pun juga teman gue bilang, Greg jangan di situ, ada pocong tuh mau ngeludah di belakang. Buset. Ya kan lucu Pak kalau gue ngomong ya. Tapi kejadian, netes lah dia di bawah di atas kepala gitu. Lu Nah itu mata telanjang. nengok ke atas enggak lihat. Enggak. Ya kalau gue ya enggak. Ya gue kalau dikasih ya kasih gitu. Kalau enggak ya enggak. Gitu sih. Yang terserem selama ini apa? Banyak sih. Kadar serem orang beda-beda kali ya. Ya kadar serem lu aja. Yang bikin lu sampai kayak gak bisa Yang- lupa, gak bisa tidur, iya nggak bisa tidur atau ya insecure parah pak. Paling gue Semarang ya. Iya Semarang sih. jadian Jadinya kapan tuh? gini Pak, gue setiap datang ke tempat orang tanpa gue maksudnya gini ya, gue otomatis akan kesenggol. Oh. Contoh gue ke rumah ini pun Nah tersenggol saya. ada pak. Ada. Dan maksudnya Kemarin gue obrolin tuh. gue sudah afirmasi sama warga setempat. Udah. Maksudnya teman-teman yang ada di sini ya gitu ya. Jadi gue udah afirmasi maksudnya, oh oke. Jadinya gue nggak halu. Gue selama ini tuh gue selalu bilang halu Pak. Tunggu, sebelum ke Semarang nih, yang di rumah ini dulu nih. Iya. Enggak, Semarang dulu topiknya. Masa gue harus nyebutin sih Pak? Lu Nggak kan apa-apa, stay Pak. di sini. Gak apa-apa, Enggak, topiknya dulu, topik Semarang, jangan OOT dong. Gue penasaran pak. Ntar lu kayak yang di gedung DPR itu ya. Gue matiin mic lu nih. Lanjut Greg, Semarang. Anton Maharani. Lu manggil bakso ya? Enggak. Datang tuh. Lanjut ya. Ya kalau di Semarang gue datang terus lebih tepatnya kayak saya permisi, lebih ke situ sih. Oh. Aku permisi, aku datang ke sini walaupun aku nggak tahu Itu hotel rumah. rumah. Gue datang ke sana, akhirnya ya tersenggol lah secara tidak langsung.
Padahal lu nggak niat nyenggol. Nggak tahu. Berarti kalau lu bilang Nggak, nggak tahu, berarti Loh, dalam hati lu gue kan nggak nantang. nggak, tapi dalam hati lu nyari. Iya. Secara tidak langsung di saat Karena harfiah manusia secara tidak sadar mungkin penasaran, ya, curious. mungkin ya, nyari. seperti itu mungkin. Atau pertanyaan dalam hati, ada nggak sih? Nah balik lagi makanya gue bilang bisa nggak tahu. Makanya gue bilang kalau misalkan lu jawab gue enggak, ya gue naif. Nggak mungkin kalau orang yang bodoh amat banget nggak mungkin direspon sama mereka. Gitu sih menurut gue ya. Iya. Akhirnya tersenggol tuh pak. Tersenggol Kejadian di hotel juga nih. di rumah. Di rumah. Di saat rumah di sorry. Semarang. Jadinya itu bukan di saat tidur ya. Jadinya gue lagi main handphone, tiba-tiba lampu tuh semua gelap. Yang gue rasain ya, lagi main handphone, lampu semua gelap, blep, hilang. Tiba-tiba ada yang masuk, itu tinggi gede bawa kapak. Wah di sini gue kecabik-cabik pak. Sampai gue teriak-teriak, maksudnya sakitnya berasa. Sakitnya benar-benar berasa. Tapi nggak secara nyata ya. Satu, kedua itu gue ngeliat ada kuntilanak warna merah. Dia cuma lewat net gitu di depan mata gue. Cuma dia senyum doang. Cuma maksudnya memang mukanya dendam. Itu mukanya dendam banget. Ada satu yang ini lagi perempuan warna putih, gue nggak tahu ya kuntilanak tuh sebenarnya putih kah merah kah atau gue nggak tahu. Iya ya nggak, gue juga belum. Jadi ada perempuan pakai baju putih datang ke gue, terus cuma ngeliatin dan dia senyum gitu. Mungkin oh ini yang welcome. Tapi dengan posisi yang tadi gue udah tercabik-cabik sama yang kapak dia itu di saat tadi. yang gue celurit pak segini panjangnya. Oh, kayak algojo gitu ya Kayak gambarannya. algojo. Kayak executioner gitu. Iya, di situ gue pas di kapak-kapak itu ya dua perempuan ini ada di belakang. Oke. Dua perempuan ini ada di belakang. Jadi cuma mantau gitu doang. Setelah bangun, gue kaget segala macem. Ya kaget lah. Tapi sakitnya itu kayak sampai bener-bener nggak bisa napas. Itulah yang sampai sekarang masih kebayang juga sih. Itu kejadian di Semarang itu ya. Kejadian di Semarang. Lu Pokoknya semua yang gue kelihatan jelas itu yang warna merah Ferrari merah tadi. itu kelihatan. Jelas. Mukanya, Jelas. terbangnya jelas. Posisinya jelas. lu afirmasi nggak ke nyokap atau ke penduduk sekitar? Ya afirmasi. Lu tanya gitu kan, bener Iya. nggak nih ada ini? Akhirnya gue telepon, gue cuma minta bantu doa Atau itu Untuk- peliharaan emang di sana? untuk di gitu. sana. Mungkin kalau yang dibilang adalah itu piaraan di sana gitu. Tapi yang gue kaget adalah besok ini lucu ya pak, maksudnya bagi gue lucu di saat gue dikasih makanan gitu. Kalau memang disuruh jangan makan gitu, jangan makan. Tapi gue sebagai manusia kan Lapar. bukan lapar ya, lebih ke tepatnya lu kenapa sih gitu ngelarang gue kan? Kenapa? Akhirnya ya gue coba makan. Ya ujungnya muntah gitu aja. Waktu itu dia yang gue inget ya dia nawarin pisang. Tapi emang udah di attention Dia gitu. tuh siapa? Jangan makan gitu. Orang lah. Orang yang punya rumah. Nggak berani ngomong lah gue. Janganlah. Banyak sih pak, maksudnya kejadian-kejadian yang pokoknya yang setiap gue ke rumah siapa, gue ke daerah Ditarik lu. Beneran ditarik. Sama kursi. gue ke daerah mana ya akan seperti itu sih biasanya. Pasti ya. Enggak selalu tapi mostly. Mostly 70-80 lah. Oke. Apalagi yang daerah bener-bener baru ya. Ya sama aja kayak studio ini juga. Kan baru ya. Kan kita cuma partner aja pak, nggak ada apa-apa. Tapi ya kesenggol gitu. Apa pak? Apa tuh? Yang di sini pak? Lu yakin Enggak, mau, karena yakin mau lu buka? karena gue Ya nggak usah lah. enggak karena Kan gue buat apa? gue pernah Buat apa? ngerasain yang di Apa tuh yang lo rasain? yang di sini. Adik gue sih ya. Rara atau Niko? Ayah. Oh iya. Adik gue yang paling kecil, adik kandung gue paling kecil. Di belakang dia tuh kayak ada anak kecil yang sering mainin hordeng. Gitu adik gue. Nah, Ade lu. adik gue Adek lu mainan hordeng.
Ngapain lu pakai Habib? Yo, Lanjut dong. Ayah mainan hordeng. Ayah mainan hordeng. Terus bukan adik. Bukan. Bukan. Adik gue lagi nonton TV di sini. Jadi kayak ada anak kecil. Dia tuh mainin hordeng Pak di belakang Pak. Nah itu pas pertama kali juga Bang Budi datang. Bang Budi datang ke sini. Waktu itu Bang Budi, tahu kan Bang Budi ya? Yang bantuin gue di sini. Pertama dia tuh tidur di atas Pak. Kamar kan di atas ada 3. Dia tidur di atas. Pas mau tahun baru itu atasnya kamar dua-duanya dipakai sama keluarga. Akhirnya dia turun nempatin yang di belakang. Sebelum nempatin itu hawanya tuh parah Pak, panas banget Pak. Anyep, lembab, pokoknya apa ya, ngap lah di situ. Atas sama bawah, atasnya itu tempat nyuci. Nggak pernah dipakai nyuci. Nggak pernah dipakai di atas di situ. Nah di situ tuh Bang Budi juga ngelihat hal yang sama. Anak kecil tuh cepet banget lari Pak dari tangga naik ke atas. Emang cepet kayak gitu geraknya bro. Cepet banget, tangga yang muter spiral itu yang di belakang. Iya. Dia tuh cepet. Iya, gue ngeliat kemarin. Nah lu ngeliat apa Pak? Lu buka Greg. Tahu deh. Gak apa-apa. Diizinkannya lah. Gak apa-apa. Wah, Gue diizinkan. izin. Nggak, lu izin dulu coba tanya. Buat apa izin? Mau tanya. Kita lebih besar daripada mereka. Kenapa? Bukan mereka. Siapa? Tenang aja. Apa-apa? Enggak, jadinya Gak masalah. aman lah. Ini aman ya Mas? Aman. Tadi pas datang soalnya ada ya. Sumpah ada lagi. Ya Allah. Ini tuh ini gue datang ke 4 kali. Lu 4 kali kesini? Real Iya. Iya. Gue datang 4 kali walaupun masuk kamera sekali ya. Iya gue datang. Enggak ya. Enggak gitu ya. Jadi gue datang sekali. Gue memang disenggol. Karena kita baru kenal dan kita orang baru, gue nggak mau pernah untuk kita bukan sekedar menakuti atau apa. Kalau lu nya nggak siap atau apa, gue ngomong nggak ada faedahnya Bang. Kebayang nggak sih Bang, ada A ada B, gue nggak ada faedahnya. Baca pakai ini udah. Tapi jangan dilempar lagi Pak. Kagak. Lanjut Greg. Itu nggak ada faedahnya. Jadinya itu pertama kali gue datang. Kedua, akhirnya kita datang kedua kali kan. Akhirnya datang, dia pun juga masih nyenggol yang sama. Ya, lu disenggol dalam artian lu diapain? Say hi. Oh Say hi. Oke. Ini beberapa yang gue tangkap ya. Gue kadang-kadang kalau lu Sama Pak. Iya. Sama. Lu pernah ngomong sama gue, mungkin gue agak nggak menghiraukan lu di saat kita ngobrol. Lu mungkin pas ini gue baru sadar belakangan ini ya. Gue kalau ngobrol sama lu tiba-tiba mungkin lu lagi ngobrol tapi gue kayak nggak ngerespon. Mungkin lu ngerasa seperti itu. Jadi gue pun juga merasa karena gue kayak nggak bisa multitasking Pak. Jadi saat gue dapat something A, mungkin gue agak ngebiarin lu sekitar 30% sampai lu ngerespon gue lagi gitu. Kebayang gak sih? Jadinya seperti itu sih. Itu untuk kedua ya. Ketiga pun juga, nah yang paling kencang adalah yang ketiga. Jadinya kayak gimana? Logikanya gini ya. Gimana sih bro? Lu 1-2 kayaknya udah gue senggol-senggol, lu nggak mau ngerespon gitu nggak? Dia minta attention lah, maksudnya minta perhatian lu. Minta afirmasi. Iya, minta perhatian. Mereka nggak punya sosmed soalnya. Jadi cara mereka untuk menunjukkan itu ya. eksistensi, iya begitu. Bang, gue dari sini loh bang, ibaratnya gitu. Akhirnya gue pun juga bukan gue yang menyampaikan. Kemarin sih dia kan yang nanya ke Bang Budi. Bang Bud, di sini ada, sebenarnya gue kan nggak mau ngomong, tapi malah sama dia langsung ditanya kan, ada anak kecil nggak yang di sini gitu. Karena pas gue pertama kali datang ya rame. Ini rame. Ya ramenya ya, tapi ceria ya, porsi ceria gitu. Oh apa gitu kayak, tapi kok auranya sebenarnya sepi, ya biasa aja sebagai manusia gitu. Gitu sih Pak. Sosoknya anak kecil itu. Memang anak kecil. Ya benar berarti. Kedua, waktu akhirnya gue balik lagi Serius? kan, afirmasi. Yaudah. Afirmasi kan. Yaudah. Gue tanya lah. Jadi kemarin waktu podcast kedua, kok kameranya burem ya? Gitu.
Bener kan? Buram, iya benar. Buram kan? Buram. Nyokap gue cuma ketawa. Bro, kamera gue tahu nggak mungkin buram. Settingannya kali. Enggak, buset. Kelebus kie, kemasukan. Kelebus tuh Kelebu. Kelebus ya teles. Kelebu kemasukan gitu loh. Gue tahu settingan kamera gue secara logis ya nggak akan blurem begitu. Maksudnya kalau ini ya gue pun juga pernah nyoba kamera ya. Iya. Ya kalau udah kelok ya kelok. Kelok, udah lock semua Kelok, settingnya. Makanya ini gue juga bingung. Yang kedua kita itu blur loh, total blur. Ya gitu aja sih. Ya mak gue cuma ketawa doang sih. Waduh. Mam, gue lagi cerita doang, ini A, B, C. Tapi balik lagi, gue kalau cerita yang gue pernah ceritain ke lu, gue nggak pernah ngasih full story. Jadi gue mencoba untuk ngasih clue aja sedikit, apakah si itu sinkron apa enggak gitu. Ya lu mancing. Jadi kalau misalnya orang yang lu pancing itu beneran pancingannya dapet, ya berarti yang afirmasi kalau apa yang lu alami, lu lihat lu ini benar. Ya mungkin seperti itu sih. Iya. Ya. Gitu sih. Kalau yang tadi lu tanya di rumah ini ya. Gitu. Tapi yang gede-gedenya nggak ada. Anak kecil aja. Mungkin yang stay di sini ya itu. Yang stay di sini ya. Cuma kalau yang kemarin yang kayak suka main ada. yang suka main itu doang. Enggak, tapi kalau yang kemarin nunjukin ya Anak kecil. terus yang perempuan nggak terlalu tua. Iya. Ah, itu ada Parubaya. Parubaya mungkin 30-an, nggak nyampe 50 sih. Nggak sampai 50. Coba dia nggak ngapa-ngapain juga. Iya. Waktu gue ngeliat Pak, gue nggak tahu ya yang gue lihat itu sama atau nggak sama lu. Nah berarti kan terkonfirmasi sama lu ya. Gua Iya. belum ngobrol sama lu nih. Belum. Kemarin sama Bang Budi. Dia gede Pak, pundaknya segitu tuh di bawah AC gue. Pundaknya tuh di yang pas itu garis itu di bawah AC, jadi tinggi terus gitu. Dia tuh lewat doang. Merinding gua anjing. Dia lewat tembus di sana. Gue lagi duduk di sini, yang ngeliat ini gue. Pas lagi gue ngeliat TV, ini gue yang lihat. Dia lewat. Putih, pundaknya segitu. Lewat doang tembus. Gimana Greg? Dia gede. Ya, nggak Jadi tahu. kayak Kalau yang gua rasa ya mungkin dia cuma lewat atau main. ini. Nah, Yang gua rasa. itu gue konfirmasi. Kok sering? Astagfirullahaladzim. Itu gue konfirmasi. Gue konfirmasi ke Pak RT. Nah. Pak RT gue. Dia itu tinggalnya nggak di sini, tapi sering muter. Setuju. Ha-ha. Lucu. Ya makanya tadi gua ngomong kan. Ya, Iya. tempatnya pun ada di komplek ini. Dia stay di situ. Mm-mm. Tapi dia sering muter. Ya. Muter aja, nggak ganggu kok, nggak gitu. Belum ada yang kenapa-napa, paling cuman hawa terus ditongolin apa gimana segala macam. Itu kan ganggu. Ditangguh. Enggak. Itu kan ganggu. Nggak, Emang maksudnya- nggak masalah, maksud gue lewat kayak gitu tok gitu loh. ya emang kata Pak RT-nya kalau belum emang mau diapain, angkat Iya. bongkar rumah. Gue nggak ngerti. Tapi dia stay-nya ada di sekitar sini juga gitu loh. Hmm. Nanti mungkin pas off cam gue kasih tahu di mana. Yang tempat gue lihat kemarin itu yang mau muntah. Lu waktu itu yang di Iya. Sama yang gue lihat tos. Anjing merinding gue, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Iya, ya Allah, di ya Allah, situ. ya Allah, sumpah mukanya, ya Allah, sumpah mukanya, ya Allah, sumpah mukanya. Gue gak ngeliat mukanya Pak, gue ngeliat pundaknya. Astagfirullahaladzim. Pundaknya jalan. Set. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, adik kandung gue, Niko. Niko. Oh. Gua sama Bang Budi, sama lu, kita lagi di acara grand launchingnya Lesti sama Rizky Bilar Iya. di Prestige, showroom Prestige. Gitu. Niko datang sama Bang Budi, Bang Budi, Anton bertiga nih. Niko datang. Terus Niko tiba-tiba nelpon gue kan jam 7 tuh, gue balik ke sini kita jam berapa pas sama podcast sama Aldi Tahir ya? Yang Aldi Tahir sampai sini, lu kan duluan. Jam 1 ya? Lu tuh Lu jam 1, gue jam 12. Iya, gue jam 1 sampai sama Aldi di sini. Iya, gue jam 12. Gue ditelepon sama Niko jam 7. 7. Abis maghrib lah, selesai maghrib itu. Pengen ke arah maghrib. Jadi rada terang kan. Iya. Bang, apa namanya? Ini kok pintu gak dibuka-bukain bang? Bang Budi kayaknya lagi fokus banget deh. Gitu. Dia ngomong gitu. Lah Bang Budi samping gua. Jadi si Niko ini ngelihat di studio podcast kita ini, kan dari luar kalau di jendela sore dibuka nih Pak. Ini cuma ada satu ini apa jendela apa putih, hordeng putih yang transparan itu ada di sini. Jadi Niko tuh ngelihat laki-laki botak, kayak Bang Budi, mirip banget kayak Bang Budi, laki-laki botak duduk di tempatnya Anton, tempat gua, lagi madep kamar mandi,
Dipanggilin pencet bel dia nggak nengok, cuman gini doang, duduk ngeliatin ke arah lu sana. Oh dia sambil main barang ya? Barangnya gerak? Oh lu nggak cerita gua sampai kayak gitu. Pokoknya lu ngeceritanya dia ngeliat ternyata dia sambil mainin barang. Iya, dia jadi sambil main barang. Laki-laki sudah tua. Bang Budi tuh umurnya kurang lebih 55. 52, 55 umurnya. Berarti udah tua ya, laki-laki sudah tua. Botak sambil mainin barang. Matanya nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan. Cuman badannya kurus. Persis. Nah, Niko nelpon gua. Loh, Bang Budi ada di sini. Ada di gua bareng lagi grand opening Lesti. Itu adek gua 2 kali gua. 3 kali berarti sama Aulia. Aulia itu yang ngelihat ke belakang. Yang ada. Pertama kali gue pindah ke sini. Iya, horden. Gerak gitu. Bang yang belakang yang tinggal siapa? Masa? Ini adek gue lagi nonton Netflix. Kan TV gue di situ. Iya. Siluet TV kali. Di belakang kosong, nggak ada apa-apa. Enggak bang, horden tadi ketutup, sekarang kebuka. Ya berarti kencang juga ya mereka ya. Bukanya dikit. Iya. Ya memang bisa sih. Bisa sampai sebegitunya bisa. Itu gue belum pernah lihat di sini. yang mana? Bapak-bapak. Gua enggak. Serius? Itu adik gua. Serius enggak? Tapi Apa dia ngejelmain Bang Budi? korinnya Budi. Iya. Apa itu Korin? Jin. Jadi kita tuh terlahir, well, some say with followers. Ya, Korin. Kodam. Jin. anggaplah Bukan ya. Bukan kodam ya? beda lagi jin. Jin korin itu tugasnya gak ada pak, gabut, kayak cuman saksi hidup doang, ngeliatin doang. And sometimes dia bisa niru appearance kita. Oh. Kadang lu bisa ngeliatin loh, lu tadi di ini? Kagak, gue di ini kok. Loh, tadi gue lihat lu di sini. Oh, gue pernah tuh. Gue pernah Pak, sorry gue potong bentar Pak. Gue waktu itu di Purwokerto. Gue punya teman di Purwokerto itu kakeknya sekarat Pak, meninggal. Kakeknya kebetulan deket juga sama kita. Kenal ya. Kenal deket karena gue sering main ke sana, sering numpang makan. Kalau misalkan biasa Pak mahasiswa akhir bulan kan. Oh, numpang. kere. Ya kere Pak, bener. Oh, iya. Buat makan itu susah di sana waktu itu. Gue numpang makan di sana, tapi ini udah mulai sekaratul maut Pak. Udah mau meninggal dunia gitu kan. Nah gue nyampe sana sama temen gue, itu kakek keluar. Wah merinding. Itu kakek keluar ke teras rumah, pikir gue kan kok sakit. Sakit kok keluar gitu loh. Dia jalan keluar, gue sekelebatan, gue masuk nyamperin ke temen gue karena di dalam udah rame. Dia keluar ngomong udah mati. Muka kosong, jalan udah mati. Udah mati Pak. Itu apa Korin? Lu dulu deh. Dia udah mati Pak. Tafsiran lu kayak apa? Itu apa? Dia jalan keluar rumah teman gue itu mau pinggiran sama sungai. Daerah sungai di Purwokerto. Kampung, desa. Di sana dia keluar kayak mau ke arah sungai, udah mati. Memang realnya udah gak ada. Udah enggak ada, udah mati, dalam udah rame. Tapi lu masih ngelihat. Gue ngelihat, gue sama teman gue, saksi hidupnya ada. Nah ini balik lagi, ini kejadian yang gue ceritain ke lu Ton tuh. Iya. Yang nggak bisa, gue pun juga nggak tahu ya. Tapi gue beli nasi, gue 1:30 ya, gue 1:30 itu beli nasi goreng kan. Sama kejadiannya sama kayak lu Pak. Oh yang naik motor lu? Gue naik motor, gue pulang lihat orang utuh, nggak pakai sendal, cuma pakai boxer. Lu dengerin celana udah gelap banget gitu, jadi kayak udah nggak ada apa ya Pak, nggak ada kehidupan ya, nggak ada expression, nggak ada live-nya. itu gitu cuma duduk di depan salon tuh, terus pas gue balik gue ceritalah ke nyokap segala macam. Akhirnya apa yang gue lihat itu memang itu kan gue ngeliat berdua ya, itu sama-sama pas
Anjing, gue langsung cabut ke rumah. Besok paginya mbak gue datang lah, karena kan mbak gue pulang pergi ya. Mbak gue pulang pergi, dia bilang karena nyokap gue cerita ke dia, akhirnya dia bilang gini, Mas kalau mas ngeliat itu jam 10 malam itu yang tukang daging babi apa sapi gitu, jam 10 itu udah nggak ada. Bentuknya itu seperti orang kurus, rambutnya agak ikal, dia gelap, maksudnya kulitnya agak gelap. Dia tinggalnya di daerah sini, dia sering main ke daerah sini. Apa yang notabene yang gue ngeliat di saat gue pulang beli nasi goreng. Sama kayak lo, sampai sekarang gue belum dapat jawabannya sih Ton. Maksudnya itu korin kah, kodam kah, jin yang menyerupai kah, gue gak ngerti. Cuma ya gak ngerti. Itu kejadian ya sama kita nyari sama itu. Nyari. Makanya kalau tadi dia nanya, menurut lo apa Greg? Nggak, ya nggak tahu. Oh, ini gue kalau salah tolong koreksi ya. Yang lebih tahu Allah Azza wa Jalla ya. Tahu, bro. Tapi bukan yang Niko lihat di sini. Nah belum? Coba apa? Nah kan, Terus? yang Niko lihat di sini mungkin ada darah lu kali, hubungan darah itu. Gak tahu gue. Ini menarik lagi nih. Gua nggak tahu lu berdua bisa atau enggak ya. Gue pengen coba. Pertanyaan lu sama kayak gua bertanya sama diri gue sendiri. Iya. Ya. Coba gue pengen tahu ya. Dari Anton juga. Dari lu juga Greg. Yang ngikutin gue ada nggak? Maaf ya, ini gue taruh sini. Ini ya. Kenapa sih? Asap. Oh. Yang ngikutin gue ada nggak bang? Nggak tahu sih Pak, gue nggak bisa Lu nggak tahu ya? gitu ya. Nggak tahu juga. Kadang ginian. Kalau kita tuh, ya si Greg bilang kan dikasih izin sama yang di atas untuk ngelihat atau ngerasain, ya kan? Gue juga nih, karena kan maksudnya apa ya? Nggak selalu dan nggak bisa kita summon kayak skill Mobile Legend atau apa gitu. Tapi kalau kita ucap sesuatu tuh kadang bisa dibilang mendahului Tuhan. Oke. Kalau gue ngedahuluin presiden aja gue ditangkap Pak. Gue ngedahuluin Tuhan kayak apa? Gue di akhirat jadi babi apa gue? Gue cerita sedikit lagi. Ya. Jadi setiap manusia itu, gue nggak tahu ini ilmunya ya, tapi yang gue tahu itu ada khodamnya di setiap raga. Ya. Mungkin kalau manusia bilang ari-ari ya. Hari-hari kodam atau apalah gitu. Mungkin ya. Ada yang dari turunan, Vanishing Twins lah. Ya. ada yang dari darah titah keturunan, ada juga yang dari alam. Ya. Ya, yang gue tahu itu. Gue mencoba konfirmasi Pak waktu itu Pak, arti dari mimpi gue. Gue ada mimpi 2 kali, yang 2 kalinya itu yang kena sama gue dan itu nggak lupa. Biasanya kan mimpi 10 menit, 20 menit habis bangun tidur lupa. Biasanya tuh kebanyakan, tapi ini gue nggak lupa sampai detik ini. Yang pertama, gue tuh dimimpiin selalu ada sesosok yang ngikutin gue. Tiap kapanpun kemanapun, maupun sampai kamar mandi gue tungguin depan pintunya. Gue dijagain terus. Sosoknya itu Laki-laki ya Pak? laki-laki. Nah, ya, terus? Laki-laki, kakek-kakek, pakai sorban putih, jenggotnya panjang, runcing dan tajam. Siapa yang bilang tuh? Itu mimpi gue. Oh. Itu mimpi gue. Dan gue coba konfirmasi ke 8 orang di tempat yang berbeda, yang apa namanya, yang diyakini sama warga sekitar, dia itu punya kemampuan untuk membaca kodam. Ya karunia ya. Yang diyakini. Dari 8 yang mengatakan itu sosok yang persis banget dalam mimpi gue itu 6 Pak. 6. Sisanya yang 2 ini tetap sama kakek-kakek tapi sorbannya hijau kata dia. Tapi yang persis identik yang gue gambarkan, yang gue bilang jenggotnya tajam, runcing ke bawah itu 6-nya. Yan lu ada darah bangsawan lu. 6-nya. Itu sesuai dengan mimpi gue. Itu mimpi yang pertama. Ini mimpi yang kan tadi gue bilang gue punya 2 mimpi. Nah ini gue juga belum cerita lagi. Mungkin sama lu gue belum cerita. Gue nggak tahu sama Anton gue udah pernah cerita apa belum. Mimpi gue yang kedua,
Gue itu nggak pernah tahu Pak, gue punya kakak. Udah. Itu udah. Kalau belum ya? Gue nggak pernah tahu gue punya kakak. Tapi dari mimpi, gue tahu itu gue ternyata punya kakak Pak. Terus? Jadi datang anak kecil, saya ngomongnya fase cewek. Yan, kamu jangan suka berantem sama adik kamu. Kakak sedih di sini ngelihatnya. Oh iya kak, iya apa semua segala macam. Gue sampai nangis, bangun pun nangis kan biasa ke bawah. Bangun nangis. Kok gue punya kakak? Gue telepon ke nenek gue. Iya benar, nyokap gue pernah keguguran dulu. Dan itu gue tahu dari mimpi. Jadi Niko, lu sebenarnya punya kakak tuh 2 kok. Bukan gue doang. Tapi ada yang satu lagi kakak kita yang belum lahir ke dunia tapi udah meninggal. Jadi lu kalau berantem sama dia lu ngadu sama yang Gue didatengin kok. didatengin dia ntar. Bandel kamu Yan. Itu gue tahu dari mimpi Pak. Momen krusial itu kan krusial dalam hidup gue harus tahu dong. Dan gue dikasih tahu dari mimpi. Iya, kalau balik lagi ya Pak, Tuhan yang mengizinkan ya akan dikasih tahu, walaupun kadang-kadang kita nggak minta ya. Ya nggak minta Ya, gue. gitu. Sebenarnya semua orang mungkin gue rasa punya dan pengalaman pribadinya masing-masing sih. Cuma ya begitu, ada yang banyak, ada yang enggak minta dijujulin. Menurut gue gitu ya. Ada yang nggak minta dijujulin gitu. Ada yang nolak pun malah makin dikasih. Gitu. Iya. Iya. Macam-macam lah ya. Kalau lu boleh minta Tuhan tahu kadarnya anaknya. anaknya iya. Kalau lu boleh minta nih Greg. lu lebih milih untuk lebih tajam jadi sehingga lu kadang pengen lihat apa dikasih lihat, atau lu pengen lebih nggak mau urusan sama kayak gitu. Kalau boleh milih. Selama berguna, nggak apa-apa. Gua kan mempertanyakan buat apa lo melihat tapi gunanya nggak ada. Cuma sekedar melihat, ih ada pocong, oke. Ih ada kuntilanak, oke. Ih ada tuyul main, oke. Fungsinya apa? Tapi cuma itu aja sih. Kalau lo dikasih terus balik, hati-hati ya gitu di jalan A, ya sebagai warning ya gue nggak masalah gitu. Cuma kalau cuma melihat sekedar dan kebanyakan, balik lagi itu yang gue tanya. Fungsinya apa? Ya gue akan nolak gitu. Selama berfungsi bagi hidup dan kebaikan orang, kenapa tidak gitu. Gitu sih. Gue penasaran kalau lu ngelihat gitu nih, habis ngelihat atau papasan atau kayak lu dateng ke sini terus ngelihat A B C D gitu-gitu. Lu ngerasa lemes gak sih, atau capek gak sih, atau bete, atau yang ngantuk, atau kayak ini balik lagi ya, alarm orang beda-beda. Ya. Gue bukan pakar, gue bukan apa, coba gue nggak tahu. Cuma kalau gue ngobrol sama orang, setiap alarm orang itu beda-beda. Kalau di gue adalah leher belakang gue ini keram, jadinya nggak kemeng ya agak kemang gitu. Jadinya kayak handphone aja gitu. Jadinya itu tergantung posisi juga gitu, balik lagi. Kalau misalnya posisinya agak jauh gitu, ya mungkin berasa ya. Semakin dekat semakin tebal getarannya. Dan posisinya hanya sebelah kanan gitu. Oh, di lu kanan. Kalau di gua ya. Kalau dia geser ke kiri ya dia akan sebelah kiri. Seperti itu aja sih alarmnya. Untuk masalah dikasih lihat sama enggak, ya Tuhan yang mengatur atau apa ya dia yang mengatur gua, apakah gua kuat kah? Kayak balik lagi yang tadi, gua dikasih lihat manusia utuh, gua dikasih lihat. Ya. Tapi kalau tidak dikasih lihat kayak waktu di Bali, cuma dapat ya cuma tahu ini A B C tapi tanpa wujudnya, terus ya gitulah. Ya gua nggak akan minta apa-apa sih, gitu sih. Ya ngalir aja. Nggak, maksudnya efek yang terjadi di badan lu selain itu kayak capek kah, ngantuk kah gitu, atau bete kah gitu, lapar kah gitu. Gue pernah nyaris pingsan Pak. Nah, Nyaris pingsan pernah. Waktu gue pulang dari puncak itu, gue udah bilang, Kut, nama teman gue Adi Sekut nih, Kut gue balik kita gak sendiri. Gue yakin gue gak sendiri. Karena gue
gue udah berasa. Tapi badan gue posisinya waktu itu sudah benar-benar tidak bisa menolak. Gue benar-benar maksudnya dalam hati itu berusaha ngeluarin dia kuat-kuatan dan emang bener nggak bisa. Pas gue pulang ke rumah, nyokap gue balik lagi nyokap gue bilang gini, kamu baru pulang Ki? Iya. Terus tadi yang datang duluan siapa? Yang gede hitam. Gitu loh Pak. Dan itu real. Berarti apa yang gue rasa jelas sinkron ya. Karena gue sudah tidak kuat, akhirnya gue bilang, Bu, tolong, gue karena sudah tidak kuat, mari kita doa bareng. Itu 3 jam Pak, gue udah sampai tepar, bener-bener tepar. Bisa ini nggak kasih tahu kita kayak lu doanya apa sih untuk kayak ngusir itu? Gimana sih Pak maksudnya doanya sih? Apa yang lu baca kayak doa Bapa Kami kah atau sesuai iman aja. Seperti nggak kalimatnya gitu dalam hati Nggak. apa yang lu ucapin gitu kayak. setiap posisi gue beda-beda sih Pak. Oh gitu. Setiap situasi kan beda-beda. Ada. Waduh. Setiap situasi itu beda-beda. Setiap waktu juga beda-beda. Jadinya kita nggak bisa, menurut gue ya, tidak bisa mensamaratakan apa yang kita hadapin sekarang. Kalau ya mungkin ya, ini mungkin ya, gue nggak tahu kadar setan tuh ada stratanya, mungkin gue nggak tahu sama sekali. Jadi mungkin kalau yang golongan ini ya kita sampai sini aja udah cukup bisa. Tapi kalau sampai yang lebih, ya perangnya lebih Pak, gitu. Dalam artian perang berarti sini ya kita hanya berdoa ya. Nggak ada spesial jampe-jampe atau apa gitu kan? Nggak ada Pak. Mungkin bagi sebagian orang ada yang A, B, C gitu. Kalau kita ya nggak ada lah. ritual apa gitu, baca-bacaan apa gitu. Keyakinan Iya, aja sih. rapalan apa, wapak gitu kan. Nggak ada. Kadang Bang. Bukunya Tan. oh pelet yang itu. Bukan pelet Pak. Oh bukan. Wapaknya yang diikat pinggang itu. Ada gua. Nanti deh kasih lihat. Itu gua pakai. Nih. Kelakuan. Nih, gue ceritanya. Dikit ya, lagi. Kita ini nanti judulnya bahas astral aja. Jadi kan nyambung nih. Jadi apa yang bisa dibilang ya? Yang ngikutin gue ini, dan gue ini, itu kalau misalkan dibilang ada ability-nya, itu ada ability-nya Pak. Jadi ability-nya gini, tapi itu gue gak tahu merugikan atau enggak ya. Ketika ada sesuatu orang yang mau injek ke gue, atau misalkan gue ngelihat dan efeknya kita katakanlah gue bakal pusing dan nyaris pingsan kayak lu. Injek. Misal SIM card apa? bukan Pak. Ngirimin paket. Iya pengiriman atau enggak, gak usah pengiriman deh. Gue ngeliat something yang enggak lebih dari dia, itu gue nggak akan takut Pak. Kecuali kaget ya, beda kaget sama takut. Oh. Gitu. Kalau misalkan nggak lebih kuat dan nggak lebih gede dari dia. Tuh. Yang kedua, kalau misalkan gue tadi merasakan hal sama kayak lu, misalkan nyaris pingsan atau misalkan merinding atau apapun segala macam, itu biasanya mentalnya ke orang terdekat gue. Bukan keluarga, tapi orang di sekitar gue yang paling dekat. Misalkan yang harusnya gue merasakan merinding, yang merinding jadi Anton. Enggak. Tapi itu kan alarm Pak, alarm pribadi. Pribadi. Maksud gue gitu sih. Kalau mental kayaknya bukan alarm pribadi ya Ton ya. Apa ya ngomongnya? Seharusnya gue yang mual. Iya. Iya mental namanya. Gue ngeliat nih, Jadi, gue enak nih mual nih. Yang muntah bukan gue. iya kadang gitu mental ke kucing atau orang terdekat, tetangga gitu. Gue pusing nih, habis ngeliat itu nih. Yang pusing bukan gue. Ya. Gitu. Kayak gue pulang dari puncak, gue lagi sama bini gue, sama keponakan gue itu segala macem. Di jalan turunan itu ngeliat gue. Sesuatu hal yang bikin gue enak. Ya, gue ngeliat ada sebelah kiri. Dari puncak tuh. Turun dari Warpat, arah Warpat turun ke bawah. Malam. Habis gue makan Indomie tuh, gue ngeliat enak. Yang mongkrek Pak, mongkrek itu yang belakang, si Nadine. Di kursi paling belakang, gue naik freight. Di kursi paling belakang tuh dia muntah-muntah. Gak karuan Pak. Iya mental. Gue yang ngeliat. Iya. Gue yang ngeliat. Yang muntah-muntah itu yang belakang. Capek banget Ton kayaknya tuh. Kenapa sih? Dari tadi ya. Gue nggak tahu itu ability Kita yang ngobrol merugikan atau apa. Capek banget kayaknya. Kenapa sih tuh? Dari tadi kamu sudah saya gambarin ya. Ngos-ngosan aja.
Ya biar balik lagi, gue kalau ngomong nanti belum diizinin, nanti gue yang ngedahuluin. Loh, selama bukan kematian, Pak. Enggak, kalau di gue yang gue yakinin ya. Kadang kalau gue kayak gitu, karena kan gue nggak punya orang yang buat gue afirmasi di rumah. Gak ada, semuanya tumpul maksudnya. Atau ya begitulah, gue nggak bisa ngomong, akhirnya gue pendam sendiri nih. Tapi kadang kalau saking sesuatu yang gede nih, gue nanya balik kayak conversation with God. Lu bisa seperti itu sebenarnya tanpa harus ada orang. Itu yang lagi gue usahain sampai sekarang. Nah, maksud gue adalah gue conversation with God. Ya, gue percaya sama Tuhan kan. Gue nggak percaya sama Yan, musyrik. Jadi gue percaya sama Tuhan. Gue tanya, ya Tuhan, boleh nggak? Atau bener nggak sih itu? Atau ini nggak sih? Gitu. Ya kadang ada jawaban, kadang enggak, tapi ya udah, kalau nggak ada afirmasi ya udah gitu loh, telan sendiri aja lah gitu. Kalau bokap gue bilang, kalau kamu lihat apa ini apa, udah telan sendiri aja, cowok kan gitu. Tapi itu yang diajarin sama gue sih sampai sekarang. Kalau misalkan orang-orang terdekat lu nanti nggak ada atau lu nggak bisa mengafirmasi, ya lu akan bisa menanyakan itu secara pribadi gitu. Lu nanya ke Tuhan atau ke diri lu atau ke semesta atau ke gimana? Panjang itu, Pak. Kalau gua denger setan MU. Kata MU merah. Gimana kalau dengar? Kalau gua tadi pertanyaan apa? Pak Aspektor. Gak bisa afirmasi. Gua akan nanya ke siapa? Ya, nanyanya gimana atau ke siapa? Siapa yang menjawab? Ya. Nggak bentuk pertanyaannya atau siapa kan kayak misalnya Kayak lu tadi. Yan, contohnya. bener nggak sih lu nge-slot gitu? Enggak, gitu loh. Iya, sama kayak tadi pertanyaan lu, Tuhan, apakah aku lihat ini benar apa tidak? Iya. Kalau jawabannya, gue segamblang itu aja dalam Iya. hati gitu loh ngomong. Sebenarnya sesimpel itu kalau kita ngomong, nggak perlu sulit-sulit, karena kan dia yang ya kita anaknya gitu. Kalau dia menjawab, kalau ada damai di hati lu, latih lagi kepekaan gitu. Kalau ada damai di diri lu, menurut gue is the answer gitu. Itu jawabannya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang canggung, ada yang kentang, ada yang ganjil, lu bisa kulik lagi siapa yang bicara gitu. Honestly kayak gue tuh waktu itu juga yang tentang kematian pun ada, termasuk bokap gue sendiri. Kayak kapan nih gitu kan. Sengaja udah ngomong sama adik gue, kan kita gantian jaga gitu sama nyokap, adik, suster gitu kan. Hari itu gue pengen banget jaga bokap gue. Oh, pas hari H. The last day. Oke. Tapi karena kerjaan segala macem, akhirnya ribet apa segala macem, gue pulang malam jam 10. Gue ngobrol sama nyokap, gue bilang, "Mah, sebentar aja ya ngobrol, saya mau langsung jaga. Kamu nggak mandi, nggak tidur, nggak usah." Karena udah tipis banget. Karena gue udah tahu itu malam itu gitu loh, maksudnya kayak nggak tahu siapa yang ngasih tahu apa gimana pokoknya. Tapi apa yang lu rasain tuh, Ton? Gue penasaran sih. Rasain gimana? Apa yang lu dapat, misalkan vision kah atau itu pandangannya sebelumnya kah? gini, sebelumnya beberapa hari sebelum bokap lewat tuh kan kebetulan adik gue karena saat nggak di kota gue ya, yang paling kecil, jadi kita bertiga makan. Waktu gue makan, kata adik gue paling kecil, gue nge-freeze pas megang piring, Pak. Diem ngelamun sekian beberapa detik, kenapa gitu. Jadi dekat rumah gue tuh depannya ada pom bensinnya, jalannya agak turun pom bensin tuh. Di situ tuh kayak ada orang, gue nggak bilang orang, soalnya mukanya tuh putih, Pak, nggak kelihatan. Tapi dia bajunya itu benar-benar kayak Syekh apa? Ya, gue kebayang. Pokoknya putih, dia gamis, ada sorban. agak semacam gamis ya. Iya, ada sorban, ada Jafir. kupluknya dikit gini,
rambutnya nggak kelihatan, pokoknya kupluk langsung sorban langsung ada, terus ada kayak panjangnya gitu kain, mukanya tuh putih nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan, kakinya nggak kelihatan, tapi dia kayak jalan di depan pom bensin, tapi jalannya dia santai, sementara mobil motor itu semua kelibetannya kenceng Pak, dia tuh santai di tengah. Terus Itu gue nggak tahu, gue ngelamun, gue nggak tahu ngapain, pokoknya jalan set. Dalam vision gue itu, nah depan pom bensin itu juga ada gang gitu kan. Dalam vision gue tuh dari lagi di ujung gang itu ngelihat ke pom bensin, dia jalannya pelan, tapi mobil tuh cepet yang lain. Bus. itu posisi lu lagi apa? Lagi makan di restoran, restoran yakiniku yang inisialnya Gyu, belakangnya kaku. Terus Iya. ya gue nge-freeze terus. Begitu si sosok itu ngelihat nengok ke arah muka gue langsung sadar, merinding, insecure dong gue, bokap gue kan kondisinya kan lagi nggak sehat dan udah itu gitu loh. Itu beberapa minggu sebelum bokap lewat ya. Terus semenjak itu mulai anxiety, abis itu kayak tahu gitu loh, kayak gue harus jaga di hari itu, gue harus jaga apapun ceritanya. Panggilan. Iya, bisikan, panggilan, nggak tahu bukan bentuknya, bukan kayak ya ada yang besok nomor gacornya gini gitu. Enggak, tapi tahu-tahu ada rasa dan ada pengen Ketergerakan dan itu dorongannya kenceng banget, kayak harus jaga. Ya gua kelamaan ngobrol sama nyokap, begitu ini gua langsung naik mau mandi, bener kan, adik gua telepon sambil nangis, Kak, papa udah nggak napas. Fuck, gue lompat dari tangga tinggi banget. Ayo. Ngebut lo sejadi-jadinya aja. Sejadi-jadinya ngebut. Gue nggak ini. Tapi nyokap gue kan teriak-teriak kan, pelan gitu kan. Pelan. Ya iya benar juga. Kalau gue yang nyusul bokap kan nggak lucu ceritanya. Iya. Bener Pak. Itu ada ya, tahu gitu loh. Gue nggak ngomong sama nyokap, gue nggak ngomong sama adik gue nggak afirmasi juga. Tapi munculnya kayak kedorongan kayak, gue harus jaga malam itu juga, nggak mau caranya. Padahal lu masih banyak kerjaan ya. Iya banyak kerjaan. Gue tahu. ya. Begitulah Pak. Ya. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, yang seperti itu kita berdampingan Pak. Memang berdampingan. Itu berdampingan. Tapi balik lagi, makanya apa ya, kalau misalkan dia ngasih sesuatu warning yang membuat kita lebih berhati-hati, gue terima. Tapi kalau cuma buat lu gusar, gundah, nggak jelas, itu berarti asalnya bukan dari yang baik. Yes. Itu aja. Mereka tuh ada di mana-mana Pak. Sampai tempat yang lu yakinin suci, itu pun selalu ada di situ. Let's say Mekah deh. Ada Pak. Mekah tuh gede Pak, lebih dari satu kelurahan. Di Masjidil Haram. Ka'bah. Ya. Itu ada di situ. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada copet Pak di sana. Yang pengaruhi kayak gitu kan mungkin. Ya. Bisa jadi. Di sana banyak Pak copetnya Pak. Tapi kalau emang manusianya bukan karena setan emang dia nyopet, gimana Pak? Godaannya. Ya itulah. Setan itu kan mengatur nafsu Pak. Nah itulah mengapa banyak orang salah kaprah ketika bulan Ramadan setan dibelenggu. Tidak Pak. Tidak, ceritanya nggak gitu. Itu bahasa di Quran, bahasa kiasan. Artinya setan dibelenggu pada, ya artinya lu harus bisa mengekang emosi lu, amarah lu, nafsu lu gitu loh. Ada mah ada gitu. Setan dibelenggu mah enak, kitanya bebas. Nah justru kitanya jadi setan. Nyata lagi. Iya. Setannya bentuk orang. Maksud gue gitu. Emang manusianya aja nyalain setan. Ya kan belum tentu. Wah anjing si Greki ngambil duit gua, setan brengsek. Taunya setannya di depan lagi ngudut. Ih anjing, gue yang disebut-sebut, goblok, gue lagi baca. Ya gitulah. Ya mereka di mana-mana lah. Sama kayak Tuhan kita ada di mana-mana. Makanya hati harus diimanin. Yang pernah ada ceritakan orang, dia ngelihat penampakan, dia kabur ke dalam rumah. Di dalam rumah ruang tamunya ada pajangan tulisan Quran, surat Yasin, gede. Ayat kursi gede. Kalau yang Islam kan tahu ayat kursi kan, biasanya buat ngusir atau apalah, singgasana Tuhan lah gitu lah ngomongnya kan. Dia
saking takutnya terbata-bata, nggak selesai bacanya, gemeteran. Terus tahu nggak? Yang nyelesain, yang bikin dia takut. Wah. Setan yang lanjutin wasia kursius sama wati wa ma fil ard. Goblok. Berarti ya agamanya cuma ngendus-ngendus tai ayam, tidak mengimani Tuhannya. Kalau lu ngimani Tuhan tuh ada lebih dekat daripada urat nadi dan nadi gitu aja. Berarti ada bersama kita kan. Itu dulu tuh gue pernah tuh nanya tuh. Imannya berarti. Imannya lemah. Gue pernah nanya Pak. Imannya berarti yang lemah. Perlu di upgrade. Perlu upgrade. Gue pernah nanya Pak dulu Pak, itu yang jawabannya bikin gue terdiam waktu itu. Gue nanya, Allah tuh ada di mana sih? Tuhan itu ada di mana sih? Ke salah satu guru gue. Dan guru gue ini ya kolega gue juga, keluarga yang udah almarhum sekarang, kakek. Tuhan ada di mana sih? Tuhan tuh ada di mana-mana, sampai tempat terkotor di yang pernah lu tahu gak tempat terkotor yang ada di dunia ini itu di mana? Mana tuh? Toilet. Di hati Pak, di hati manusia tuh ada. Hati manusia nggak selamanya bersih, emang bener. Gue sampai iya. Pikir gue kan dulu kan sebelum belajar ya, dia tuh ada di tempat-tempat, ada di masjid, tempat-tempat suci apa segala macam. Aman, lu lari ke sono nggak akan ada uka-uka gitu ya. Nah, kayak gitu. Ngaco. Ternyata dia di mana-mana sampai tempat terkotor di dunia Pak. Di hati manusia ada Pak. Sementara manusia bisa masuk masjid, ya kan? Mind blowing kan? Main blow. Obrolan hakikat sih sebenarnya, ya sudahlah. Iya sih. Ya kalau dalam case lu No ya. respon is respon. Bener. Gitu. Oke. Ya, 1 jam 30 menit ini kalau dilihat-lihat. Oh Greg, bentar, satu lagi. Boleh. Lu pernah ngerasain damai di mana saja kan? Pernah nggak ngerasain damai di tempat ibadah rumah orang ibadah keyakinan lain? Gimana maksudnya? Karena gini Pak, gue berkaca diri gue sendiri ya. Karena gue juga dulu pernah di Eropa, di Jepang, di mana gitu. Ketika gue lagi mungkin dibilang God spotnya tersentuh atau gue bener-bener on the edge gitu loh, terpojok banget situasi apa, atau gue bener-bener lagi pengen berdoa gitu. Anywhere Pak, kalau gue contohnya kayak di Jepang nggak, masjid cuman di Tokyo cuman satu kami gitu kan. Di daerah di masjid kami gitu. Kalau nggak ada di Eropa juga gue pernah gue masuk ke gereja, atau di Jakarta deh yang paling dekat ketika gue lagi ini nyetir terus gue sedih banget atau apa, gue pernah ke pura yang di Rawamangun. Masuk, duduk, diem, medit, dan gue ngerasa damai di situ. Yang ngasih damai siapa? Tuhan, bukan siapapun. Ya itu kejawab. Enggak, lu pernah nggak gitu? Enggak. Maksudnya bukan tempat ya kan? Bukan, tapi gue hanya nyari tempat yang lebih nyaman. Kan nggak mungkin kalau di mobil terus tintin kan gitu. Gue nyari agak tenang gitu, tempatnya di mana gue diem, gue ini di gereja gue pernah damai, di wihara gue pernah damai, di pura gue pernah damai. Gue berdoanya pada Tuhan gue, iman gue. Hanya gue tempatnya di minjem lah istilahnya, numpang tempat. Iya karena ya yang gue tahu dia satu gitu. Iya. Kalau tempatnya ya hanya tempat. Iya. Di mana-mana Pak. Dimanapun. Lu sebenarnya kalau di mobil mau dan bisa, ya bisa. Lagi nggak bisa. Ya menurut gue ya, gitu ya. Jadinya kalau ditanya lu pernah damai di tempat manapun, ya pernah. Cuma kalau lu tanya tempatnya apa, ya dimanapun gitu. Gak harus spesifik, itu kan dari tempat gitu. Lu mau nanya nggak? Yang tanya cepat. Boleh? Terakhir ya. Jawab cepat. Ya benar. Jadi jawab apa yang terlintas di pikiran lo ketika Yan sebutin sesuatu. Boleh kalimat, boleh kata, apapun itu. Pokoknya gue sebut misalnya lampu, lu jawab cahaya gitu. Yang terlintas di pikiran lo. Ya, nanya. Oke. Pertama, mistis. Percayaan. Ton? Jenglot. Gak ada. Ya.
Tuhan. Ada. Banteng merah. Ini botol minumnya bagus, Ton. Merek apa ini, Pak? Jadi ini merek apa ya? Oke, ralat. Oke ya. Yang serius. Serius, sumpah serius. Oke, serius. Iya, padahal disebut-sebut ya orangnya balik. But Puan. keren. Aman, Pak. Keren lah. Emang ada notifikasi lain atau gimana? Perempuan keren berarti. Keren. PDI. Persatuan Demit Indonesia. Berani sih. Berani loh. Berani. Demit ya. Lunya yang berani. Udah. Terakhir. Ganjaran. Harapan sih. Wah, siap. Greg. Siap. Thank you. Thank you sudah hadir.